Oke, kamu semua kembali lagi di Pele Boys. Di video kali ini saya akan membahas di kumpul adat ini ya. Kita akan membahas terkait kerja ya, teman-teman. Mungkin di sini ada yang belum merasakan, ada yang baru merasakan atau bahkan sudah merasakan memang pahit manisnya ya, atau veteran lah kalau saya bilang ya. Oke, di video kali ini yang saya ingin tanyakan, kerja itu sebenarnya buat apa sih? Pernah nggak kamu kepikiran bangun pagi, alarm berbunyi ya, lalu pikiran pertama yang muncul itu justru, aduh kerja lagi ya. Mungkin ketika kamu masa-masa transisi ya, kamu semua, entah dari sekolah mungkin, entah kuliah, atau bahkan minta maaf tidak ada yang tidak bersekolah mungkin langsung karena jadi tulang punggungnya, jadi langsung merasakan pekerjaan seperti ini. Saya cukup yakin kan sempat terlintas itu kayak, aduh kerja lagi, aduh kapan ya libur lagi, padahal kemarin baru hari Minggu nih. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan itu ya, bangun sebelum matahari terbit, mandi buru-buru, sarapan seadanya, syukur-syukur dapat roti ya, lalu berangkat menembus macet, kerja selama 8 jam ya, bahkan ada yang lebih juga, ada yang lembur. Setelah pulang itu badan itu capek ya, kamu semua. Besoknya ya diulang lagi seperti itu ya. Kadang-kadang muncul ya pertanyaan sederhana, sebenarnya kita kerja itu buat apa sih ya teman-teman ya? Kalau jawabannya cuman buat cari uang, kayaknya terlalu singkat ya. Karena kalau dipikir-pikir, uang memang penting ya. Kita butuh makan, bayar listrik, internet, sewa rumah, mungkin ada cicilan juga, atau kepengen rasanya membantu kita orang tua, atau sekedar membeli hal-hal yang mungkin kita inginkan, yang kita sukai tidak kesampaian dari kecil ya. Gunpla mungkin, atau PC mungkin, game-game ori mungkin ya. Tapi kalau tujuan hidup hanya berhenti di angka dalam rekening, kenapa ya masih banyak orang yang mungkin penghasilannya besar tapi tetap merasa kosong? Mungkin kalau di saya kayak merasa tuh kayaknya nggak mungkin ya. Saya tuh kepengen kayak gitu loh. Ketika saya sudah mungkin penghasilannya besar, kaya, pasti saya akan merasa senang sekali gitu ya. Tapi kalau kita melihat di luar sana juga ternyata ada kok yang memang kayak uangnya di mana-mana tapi masih merasa kosong aja, bukan karena mereka greed ya atau serakah, bukan, tapi karena ada kekurangan lain yang ternyata mereka dapatkan mungkin ya. Dan kenapa ada orang yang dengan gajinya biasa saja tapi terlihat jauh lebih bahagia? Mungkin kalau di saya pribadi sini kayaknya bilang, ini jarang masa sih ada yang penghasilannya kecil tapi bahagia. Tapi kenyataannya memang ada ya teman-teman. Mereka sudah merasa cukup, ada kok yang seperti itu. Ada yang dalam artian ngestak ya, ngestak itu sudah cukup, begini aja saya sudah bahagia kok. Ada yang begitu. Ada yang senang, saya sebagai guru misalnya, saya sudah senang mengajarkan anak-anak gitu ya teman-teman. Tapi mungkin jarang ya kalau desa punya kelompok itu, mungkin jarang ya teman-teman. Mungkin masalahnya bukan di pekerjaan juga ya, melainkan alasan kita bekerja ya. Dulu waktu masih kecil, mungkin kita sering membayangkan pekerjaan sebagai sesuatu yang keren. Ya, kalau kami ingat mungkin di buku Cerdas Cermat ya, yang kertasnya masih kertas koran tuh, nggak tahu kan masih dapat atau enggak. Di sana tulisannya ada yang ingin jadi dokter, ada yang jadi astronot, ada yang mau jadi pilot, polisi, guru gitu ya. Dan masih banyak lagi, YouTuber mungkin, atau mungkin bahkan gamer profesional ya teman-teman. Banyak kok. Ketika Mbah tanya ketika lebaran, mau jadi apa, mau jadi dokter supaya Mbah sehat terus gitu ya. Semua itu teman-teman terdengar menyenangkan ya.
Namun saat benar-benar masuk ke dunia kerja ya, kita mulai sadar, minimal saya mulai sadar ya, saya pribadi merasakan kalau setiap pekerjaan ternyata punya sisi yang tidak pernah diperlihatkan ya ketika kita masih kecil. Dokter selalu begadang, selalu membantu pasien, bebannya juga menurut saya luar biasa ya teman-teman. Mau jadi dokter pun, wah ternyata biayanya tinggi, otaknya harus pintar gitu ya supaya nggak malpraktek mungkin. Ataupun siapa yang mau jadi astronot, kepengen sekali. Dulu SMA saya kepengen kayak belajar di antariksa, tapi kekurangannya apa? Harus pintar juga. Saya kira itu hanya tahu bintang-bintang, tidak. Harus tahu fisika, kimia. Itu seleksinya luar biasa sekali ya. Guru membawa pekerjaan sampai ke rumah. Programmer, wah keren ya, tulisannya hijau-hijau gitu, tapi pusing mencari book yang tidak ketemuan. Ada juga konten kreator, menghabiskan waktu berjam-jam membuat video yang kadang hanya ditonton sedikit orang. Ya sedikit, oke lah, mungkin disyukuri, tapi nol ya teman-teman. Kalau nol, ya sudahlah ya, masih dinikmati aja lah ya maksud saya ya. Di balik setiap pekerjaan yang terlihat keren, selalu ada perjuangan yang tidak terlihat ya. Dan menurut saya, itu yang sering dilupakan banyak orang ya. Kadang sekarang saya sudah ingat pun, saya sudah tahu pun, tapi terkadang masih terlena juga ya. Melihat dia punya kripto, woi, punya McLaren di mana-mana. Kita tahu, saya tahu kalau perjuangannya pasti berat, tapi terkadang kayak kok dia bisa ya, saya tidak ya. Padahal sudah tahu jawabannya. Mereka mungkin lebih disiplin ya, atau mungkin selalu belajar di awal mungkin. Beda dengan saya dulu ya. Saya tuh jarang melihat prosesnya. Biarpun sudah tahu ya, media sosial membuat semuanya terlihat mudah ya teman-teman. Ada yang baru beli mobil, ada yang baru beli motor NMAX mungkin, ada yang liburan ke luar negeri, enak lihat salju. Di Indonesia kita belum tahu salju. Ada juga orang yang sukses di usia muda. Nggak tahu banyak atau tidak, tapi di sekitaran saya pun ada ya yang menurut saya ada orang yang sukses ya, sama teman-teman sendiri. Lalu tanpa sadar kita mulai membandingkan ya kita pun hidup dengan orang-orang yang sukses, biarpun mungkin ada alasan-alasannya sendiri. Saya selalu bilang, kenapa saya masih begini sih, masih begitu-begitu aja sih, kok nggak kayak mereka. Padahal kita tidak pernah tahu berapa banyak malam yang mereka habiskan untuk bekerja ya kamu semua. Berapa banyak kegagalan yang mereka sembunyikan, atau beberapa kali mereka hampir menyerah ya. Mungkin papahnya kerja apa, mungkin juga keturunan orang kaya mungkin. Oh bisa jadi mereka ngulang-ulang terus, sumber dananya masih ada. Itu yang selalu saya jadikan alasannya. Di sisi lain, selain irinya, kerja memang melelahkan ya kan semua. Tapi ada satu hal yang menurut saya lebih melelahkan, yaitu pekerjaan tanpa tahu untuk apa kita melakukan ya teman-teman. Kita nggak tahu nih tujuannya apa. Atau setidaknya ketika kamu sudah bekerja, kamu sudah merasa cukup, mungkin itu tujuan kamu ya, setidaknya bekerja aja gitulah. Karena saat tujuan kita mungkin lebih jelas ya, saya rasa lelah kita, semangat kita mungkin bisa lebih membara lagi ya. Saya bekerja mungkin di perusahaan, saya punya motivasi untuk bikin bisnis sendiri, mungkin itu menjadi penyemangat juga ya menurut saya loh ya. Biarpun kadang bisnis sendiri ini naik turun ya teman-teman. Ada orang yang bekerja supaya mungkin adiknya bisa sekolah ya, keluarganya. Ada yang bekerja untuk membahagiakan orang tua, saya rasa banyak ya. Ada yang ingin membangun usaha sendiri, banyak sekali. Ada juga yang hanya ingin hidup lebih tenang dibanding masa kecilnya. Dulu kepengen beli cilok aja kayaknya susah ya, takut minta orang tua uang. Sekarang sudah ada uang sendiri, jadi kepengen beli cilok sendiri, bahagia ya teman-teman. Bisa belikan cilok untuk bapak ibu mungkin.
Setiap orang punya alasan yang berbeda-beda ya, dan tidak ada yang salah menurut saya juga ya. Kita juga tidak harus selalu mencintai pekerjaan kita setiap hari ya teman-teman. Maksudnya kita bekerja, seperti yang tadi saya bilang, tujuannya untuk apa? Kita pekerjaan yang sekarang itu untuk batu loncatan mungkin bisa, atau memang ya setidaknya kerja aja dulu lah ya, gitu ya teman-teman. Ada hari di mana kita semangat ya membara, oh ini hari gajian, oh ini hari di mana barang-barang laku jual banyak ya. Tapi ada juga di mana hari-hari kita kayak benar-benar ingin rebahan saja. Oh, banyak barang yang terjual, rasanya capek sekali ya. Tadi habis dimarah customer mungkin ya, rasanya kepengen rebahan aja. Saya rasa itu juga manusiawi ya, kamu semua. Yang penting jangan sampai kehilangan arah ya. Karena pekerjaan itu menurut saya juga hanya alat ya, bukan identitas ya teman-teman. Hilang arah ketika aduh sapu usaha kok nggak jalan-jalan, pakai jalan pintas, mungkin mau coba-coba judol, mungkin jangan ya teman-teman. Itu tidak menjamin sama sekali, atau tidak ada peluang lah menurut saya di situ ya. Kalau suatu hari mungkin jabatan kita hilang, perusahaan tempat kita bekerja tutup, atau mungkin kalau penghasilan kita yang awalnya tinggi tiba-tiba turun ya teman-teman, saya rasa kita tetap kita diri sendiri ya. Yang penting kita tidak mempermalukan diri sendiri ya. Kita melakukan hal yang benar kok, tidak ada yang salah ya. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh nama jabatannya ya kamu semua, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan orang lain, bagaimana dia bertanggung jawab, dan bagaimana ia terus belajar. Mungkin hari ini ada yang sedang lelah bekerja, mungkin karena hari Senin, mungkin ada yang merasa usahanya belum dihargai, ataupun ada yang sudah berusaha tapi malah belum menghasilkan ya teman-teman. Ada yang mungkin juga sekarang masih cari pekerjaan ya, mengantri pekerjaan loker di mana-mana tapi kok belum ketompo, atau mungkin ada yang ingin berhenti tapi belum berani karena mungkin masih banyak tanggungan, atau masih belum ada plan lain yang lebih menjanjikan ya teman-teman. Kalau kamu sedang berada di posisi itu, semoga kamu bisa bertahan ya. Kita semua bisa bertahan, bukan karena hidup akan langsung menjadi mudah ya teman-teman, tapi karena setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini, yang kita lakukan hari ini, bisa menjadi alasan kenapa kamu tersenyum beberapa tahun ke depan. Jadi kalau ada yang bertanya nih, bertanya ke saya, kerja itu sebenarnya buat apa sih? Kalau menurut saya kerjaan itu ya dari tujuan kita ya teman-teman. Tujuan kita tadi yang saya sebut tadi mau seperti apa, semoga bisa maksudnya jadi batu loncatan kah, atau ngestak di situ kah, atau mungkin memang bukan sekedar cari uang saja ya teman-teman, tetapi membangun kehidupan yang kita inginkan. Kerja itu masih proses dalam membangun kehidupan yang kita inginkan ya. Makanya mungkin kok kayak lama sekali, masih pelan-pelan, masih hari demi hari, kayaknya naik turun, kok malah turun merosot terus ya. Karena mungkin pada akhirnya yang paling penting bukan seberapa hebat pekerjaan kita ya, melainkan apakah pekerjaan itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bahagia, atau kita sendiri ya, kita sendiri tanpa merugikan orang lain lah ya. Kita kebahagiaan sendiri, kalau itu menurut saya. Tapi kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Apa alasan terbesar kalian tetap bekerja sampai hari ini kamu semua? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu jawaban kalian bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Siapa tahu. Oke, itu saja untuk video kali ini kamu semua. Saya rasa tetap semangat ya. Proses kita mungkin masih panjang. Entah kita bisa mencapainya atau tidak, entah di generasinya kita atau mungkin di anak cucu kita mungkin ya teman-teman, saya tidak tahu. Tapi saya ajak kamu semua setidaknya tetap berusaha aja lah yang terbaik ya.
teman-teman, dan semoga kita bisa mendapatkan selalu mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan di generasinya kita juga tentunya ya teman-teman. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih sudah bergabung di Kumpul Adat kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan.